Namaku Raisa, dan aku adalah seorang pekerja kantoran di sebuah perusahaan yang besar. Baru-baru ini pacarku Ahmad melamarku dan rencananya kami akan menikah. Pada hari itu, aku datang ke rumah mertuaku untuk mengumumkan pernikahan. Hai, halo. Pak, Ma, kenalin. Ini calon istri aku, Raisa. Halo Om, Tante, namaku Raisa. Oh, kamu Raisa. Om sudah dengar tentang kamu dari Ahmad. Om juga sudah tidak sabar untuk bertemu sama kamu. Kamu cantik ya, seperti yang Om dengar. Dan yang terpenting, kamu orang yang baik. Ya, seperti yang Ahmad bilang. Benar kan? Raisa emang yang terbaik. Ahmad, jangan gitu malu tahu. Om senang lihat kalian berdua terlihat rukun. Benar kan, Bu? Iya, benar. Raisa dan Ahmad kelihatannya serasi. Ayah mertuaku tersenyum dengan ramah dan mengucapkan selamat kepadaku dan Ahmad atas pernikahan kami nanti. Ibu mertuaku juga tersenyum kepadaku, tetapi matanya tidak tersenyum. Jadi aku merasa sedikit tidak nyaman. Setelah beberapa saat, ibu mertuaku memanggilku ke dapur untuk membuat teh. Saya bikinkan teh ya. Dengar Raisa, ada sesuatu yang ingin tante sampaikan dengan jelas. Oh, ada apa tante? Jujur saja, tante, begini. Kamu tahu, tante benci wanita sombong. Mereka itu membuat tante muak. Tante tahu kamu sudah menipu Ahmad selama ini. Hah? Saya nggak nipu Ahmad? Terserah apa kata kamu. Kamu mengincar uang Ahmad kan? Soalnya Ahmad bekerja di perusahaan besar, ya kan? Apa maksud tante mengincar uangnya? Enggak tante. Kamu bisa menipu Ahmad, tapi kamu tidak bisa menipu saya. Ingat, tante tidak akan pernah menerima kamu. Segera setelah kami berdua sampai di dapur, dia mengatakan hal-hal itu kepadaku dan aku hanya berdiri di sana tertegun. Ketika aku kembali ke ruang tamu, aku melihat bahwa Ibu Ahmad telah kembali ke dirinya yang biasa. Setelah itu, aku tidak dapat berkonsentrasi pada obrolan kami karena aku mengkhawatirkan kondisi Ibu Ahmad. Dan pengumuman pernikahan pun berakhir. Perkenalan sama orang tuaku berjalan lancar. Dan perkenalan sama orang tuamu juga lancar. Sekarang saatnya untuk pernikahan. Ya, aku nggak sabar sampai pernikahan kita nanti. Raisa, kamu kenapa? Kamu kok jadi aneh gitu pas habis dari rumah orang tuaku? Kamu kayak yang awkward gitu seharian. Emang ada apa sih? Apa terjadi sesuatu? Oh, enggak, Mat. Enggak kenapa-napa kok. Aku cuma sedikit gugup aja. Gak usah khawatir. Oh gitu. Ya udah, kalau kamu gak kenapa-napa. Dalam perjalanan pulang, Ahmad mengkhawatirkanku. Tetapi aku tidak bisa menceritakan tentang apa yang ibunya bilang tadi. Pada akhirnya, aku menikah dengan Ahmad tanpa memberitahu Ahmad apa yang sebenarnya terjadi dan aku menjadi ibu rumah tangga. Tidak lama setelah itu, aku menerima panggilan telepon di sore hari dari nomor yang tidak dikenal. Ya, halo, siapa ini? Kamu wanita yang bermuka tebal. Saya tidak percaya kamu benar-benar menikah dengan Ahmad. Saya pikir kamu akan membatalkan pernikahannya setelah saya mengatakan semua itu kepadamu. Ibu, dengar. Saya tidak menyetujui pernikahan kalian. Wanita mata duitan, cuma jadi parasit, tinggalkan anakku secepatnya. Parasit? Saya tidak ingin menjadi parasit, Bu. Kamu boleh bicara seperti itu selagi bisa. Cepat tinggalkan anak saya, atau saya akan mengulitimu hidup-hidup. Oh, bukan begitu, Bu. Sejak hari itu, ibu mertuaku mulai meneleponku hampir setiap hari pada siang hari, dengan panggilan telepon yang sama. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan, dan aku harus mendengarkan cacian ibu mertuaku setiap harinya. Beberapa bulan kemudian, aku pergi ke rumah mertuaku untuk pertama kalinya setelah menikah. Ayah mertuaku sedang pergi untuk perjalanan bisnis, dan Ahmad keluar untuk membeli bahan makanan karena ibunya meminta untuk berbelanja untuknya. Lalu aku pergi ke kamar mandi untuk menjauh dari ibu mertuaku, dan ketika aku mencoba membuka pintu... Hei, kamu, ngapain di situ? Oh, ibu, maaf. Kamu tidak mendengar saya atau bahasa Indonesiamu kurang bagus? Jawab pertanyaanku. Kamu ngapain di situ? Aku cuma mau ke kamar mandi. Apa? Ngomong apa barusan?
kamu nggak boleh pakai kamar mandi di rumah ini. Apa? Maksud ibu apa? Kenapa nggak boleh? Saya tidak merasa nyaman dengan orang asing pakai kamar mandi di rumah ini. Kamu orang asing, pergi aja keluar. Apa maksud ibu, orang asing? Lepasin tangan kamu dari gagang pintu. Tangan kamu najis. Harus dibersihin pakai disinfektan. Hah, udah minggir-minggir, keluar sana. Iya, maaf Bu. Ibu mertuaku memperlakukanku seperti orang asing dan mengatakan bahwa aku tidak boleh menggunakan kamar mandi di rumahnya. Jadi aku tidak punya pilihan selain pergi keluar. Karena aku masih asing dengan daerah itu, aku berjalan tanpa tujuan di sekitar kota sampai akhirnya aku menemukan stasiun. Aku pergi ke toilet umum di stasiun dan waktu aku mau kembali ke rumah mertuaku, tiba-tiba seseorang menghampiriku. Dan beberapa waktu kemudian, Permisi, aku kembali. Oh, Raisa, kamu dari mana aja? Kamu gak apa-apa kan? Dan ayah, kok bisa barengan? Ayah? Ibu pikir ayah sedang dalam perjalanan bisnis hari ini. Oh, kerjaan ayah selesai lebih cepat dari yang diperkirakan. Jadi ayah pulang lebih awal. Ada hal yang lebih penting yang ingin ayah bicarakan dengan kalian. Duduk. Ada hal penting apa, ayah? Alah, jangan konyol. Jahat kamu ya. Kamu itu istri yang bodoh. Kamu tahu itu? Apa? Tunggu dulu, ayah. Aku tidak bodoh. Ah, tak perlu banyak alasan. Raisa baru saja menceritakan semuanya. Beraninya kau berbuat seperti itu, Bu. Ayah ngomong apa? Oh, baiklah. Raisa, kenapa kamu pergi ke kamar mandi di stasiun? Karena ibu nggak ngizinin aku pakai kamar mandi di sini ya. Apa-apaan ini, Bu? Sampai Raisa harus pergi ke stasiun. Cuma buat ke kamar mandi. Itu karena ibu lagi pakai kamar mandinya, jadi dia nggak ada pilihan lain. Jangan bohong. Kita kan punya 2 kamar mandi. Ayah dengar tadi Ahmad sedang keluar belanja. Kalau begitu, salah satunya pasti kosong. Aku bertemu dengan ayah mertuaku di stasiun, dan dia ada di pihakku. Lalu ayah marah kepada ibu mertua. Dan ketika Ahmad mendengar cerita dari ayah mertua, dia terlihat marah dan tidak percaya. Ibu, apa maksudnya itu? Aku kira Raisa pergi jalan-jalan. Ya, benar. Dia pasti pergi jalan-jalan karena dia terlalu gugup dan butuh udara segar. Ibu pikir mungkin kamu cuma lelah karena berada di rumah yang asing. Ibu nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi? Malah, jangan pura-pura bodoh. Ibu kan yang nyuruh Raisa pergi. Betul, ayah, Ahmad. Sebenarnya ibu sudah menggangguku selama bertahun-tahun tanpa kalian sadari. Itulah yang ibu lakukan dari pertama kali kita bertemu. Pertama kali? Maksudmu, sejak hari pertama kita datang kenalan? Kalau dipikir-pikir, kelakuan Raisa jadi aneh sih waktu itu. Kamu sudah diganggu dari waktu itu? Ya ampun Raisa, maafin aku ya, aku gak sadar. Aku yang seharusnya minta maaf, Mat. Harusnya aku kasih tahu kamu dari dulu. Gak perlu minta maaf Raisa. Seharusnya aku yang harus bisa lihat situasi waktu itu. Aku sangat menyesal. Dan ibu, kenapa ibu kayak gitu sama Raisa? Ibu begitu karena ada alasannya, Ahmad. Apapun alasannya bu, ibu gak bisa berbuat seenaknya seperti itu. Ketika Ahmad mengetahui apa yang terjadi, dia sangat marah kepada ibunya. Dan Ahmad menatap ibunya dengan sorot mata yang tajam. Ibu melakukan itu untuk kamu, Ahmad. Ini gila. Ini benar-benar gila. Raisa itu cuma mau uang kamu aja, Ahmad. Ini salah Raisa, sampai-sampai ibu jadi seperti ini. Hah? Ini salahku? Iya, salahmu. Perempuan seperti kamu itu berani-beraninya nikahin anak saya. Ibu hanya berusaha melindungi Ahmad dari perempuan seperti Raisa. Kalau kamu adalah istri yang lebih patuh dan lebih baik, saya tidak akan melakukan hal seperti itu dari awal. Ibu, apa yang ibu bicarakan? Bu, Raisa itu gak seperti yang ibu pikirkan. Bu, kenapa ibu dari tadi cuma bicara omong kosong terus? Coba lihat, Raisa menipu kalian dan kalian tergila-gila sama dia. Enggak bu, aku gak tergila-gila sama Raisa. Dia juga gak nipu siapa-siapa. Aku tahu kepribadian Raisa, dan aku tertarik pada hatinya yang baik.
Aku nggak tertipu, dan Raisa nggak mungkin nipu juga. Ahmad, terima kasih. Setelah ayah bertemu seorang secara langsung dan ngobrol dengannya, ayah bisa tahu watak yang sebenarnya dari orang itu. Terutama kalau mereka coba bohongin ayah. Raisa adalah wanita yang baik dan tidak ingin membohongi siapapun. Ibu ndak bisa lihat. Ayah, terima kasih banyak. Apakah itu yang kalian pikirkan? Kalian sudah terpesona dengan Raisa. Cuma ibu yang bisa melihat sifat asli perempuan jahat ini dari awal. Meskipun Ahmad dan ayah mertuaku menyangkal apa yang dikatakan oleh ibu mertuaku, tetapi ibu mertuaku tetap berbicara yang tidak-tidak tentang diriku. Ibu, tolong jangan seperti ini. Enggak, ada apa denganmu, sikapmu ini? Ibu kenapa sih nggak mau dengar apa kata ayah dan Ahmad? Kenapa seolah-olah aku yang jahat, Bu? Ya itu membuatku ingin menghela napas tidaknya sekali. Hah, kamu akhirnya mengungkapkan sifat aslimu. Dasar perempuan jalang, jahat. Begitulah caramu selalu meremehkan Ahmad dan ayah mertuamu. Aku sudah tahu dari awal, ini disebut intuisi seorang wanita. Aku memang benar. Jadi, aku minta kamu berhenti berbohong. Ibu bilang kalau aku lebih cantik dan lebih penurut, ibu gak akan melakukan ini semua. Tapi mau bagaimanapun, di mata ibu aku ini buruk kan? Hanya karena ibu gak suka sama aku dan gak suka aku menikahi Ahmad. Kalau seandainya Ahmad menikah dengan wanita lain, pasti ibu gak akan begini, iya kan? Alasanmu tidak pantas. Apa kamu begitu takut terungkap siapa dirimu sebenarnya? Apa yang baru saja ibu katakan persis seperti yang saya katakan kembali kepada ibu. Ibu selalu menelponku dengan sinis dan mencaci maki setiap hari waktu Ahmad tidak ada di rumah. Ibu terus menuduh saya menikahi Ahmad hanya gara-gara harta, dan pada akhirnya ibu menuntut saya untuk bercerai. Selain itu, ibu memperlakukan saya seperti orang asing dan bahkan tidak mengizinkan saya ke kamar mandi. Saya sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan ibu kepada saya. Aku sangat jijik dengan ibu mertuaku, sehingga aku mengatakan apa yang sebenarnya aku rasakan selama ini. Haha, ini salahmu Raisa. Makanya aku menganggapmu sebagai orang asing selamanya. Apa yang kamu bicarakan? Kamu yang mengusir Raisa dari rumah. Bagaimana tidak? Kita bisa mengenali penipu yang biasa memeras harta keluarga sendiri. Aku membesarkan Ahmad dengan sangat hati-hati. Beraninya kamu mengambil Ahmad dari aku. Apa yang kamu lakukan kalau bukan mencuri harta keluargaku selama ini? Jangan konyol, Bu. Ibu cuma nggak rela aja ngelepasin aku kan. Raisa itu orang yang paling penting dalam hidupku. Aku nggak percaya, ternyata ibu melakukan ini di belakangku selama ini. Apapun alasannya, aku tidak akan pernah memaafkan ibu. Dia orang yang paling penting katamu. Ahmad, kamu diracuni oleh perempuan ini. Kamu pikir istrimu lebih penting daripada ibumu? Aku tahu dari awal kalau perempuan ini tidak cocok untukmu, Ahmad. Lebih baik kamu cepat cerai dengan dia. Sudah diam. Jangan katakan hal-hal buruk tentang Raisa lagi. Sudah ku bilang, dia adalah orang yang paling penting bagiku. Jadi kenapa ibu bicara buruk terus sama dia? Enggak. Aku benar-benar tidak bisa memaafkan ibu. Aku bahkan tidak ingin melihat wajah ibu lagi. Jangan katakan itu. Hei, ada apa denganmu Ahmad sampai mengatakan hal seperti itu? Aku ini ibumu satu-satunya. Kalau perempuan seperti Raisa, banyak ada di mana-mana. Ternyata ibu orang yang mengerikan ya, Bu. Aku nggak butuh ibu seperti itu. Tidak. Aku bahkan tidak ingin berhubungan dengan ibu lagi. Kalau memang itu yang ibu inginkan, aku tidak peduli. Kalau ibu memutuskan semua hubungan denganku. Ketika Ahmad menghadapi ibunya dengan kemungkinan memutuskan hubungan dengan ibunya. Tidak. Memutuskan hubungan denganmu? Gak mungkin ibu memutuskan hubungan dengan anaknya. Raisa, Ahmad telah banyak berubah gara-gara pengaruh buruk kamu. Bagaimana mungkin Ahmad yang begitu manis mengucilkan saya? Bagaimana kamu akan bertanggung jawab dengan semua ini? Cukup. Ibu gak ngerti kalau sekarang ibu terlihat seperti orang gila. Aku sudah muak denganmu. Kamu hanya berprasangka buruk dan melukai hal-hal yang anak kita sayangi. Ternyata aku membuat kesalahan dengan menikahi wanita sepertimu, Bu. Aku akan menceraikanmu. Apa? Cerai? Pikir ini sepele.
Aku ini sudah lama hidup sama kamu. Ternyata ibu ini egois sekali. Ibu itu hutang banyak sama ayah. Oh, itu. Kamu harus membayar uang itu sekarang, atau aku akan menceraikanmu. Dan apapun yang kamu putuskan, jangan terlibat lagi dengan Ahmad dan Raisa. Mengerti kamu? Ibu mertuaku ditinggalkan oleh ayah mertua dan keluarganya. Tunggu. Perceraian? Ganti rugi? Memutuskan hubungan? Mengapa aku yang harus melalui semua ini? Apakah kamu belum mengerti? Ini semua terjadi karena keegoisanmu. Aku egois? Tidak, aku tidak egois. Aku selalu bekerja keras untuk keluargaku. Itu hanya kedok untuk kita. Kenyataannya, ibu hanya mabuk dengan hasil kerja keras ibu sendiri kan? Tidak, itu tidak benar. Ibu hanya ingin melihat Ahmad bahagia. Jadi mengapa ibu tidak mempertimbangkan perasaan aku kalau ingin melihat aku bahagia? Menginginkan kebaikan dengan mengabaikan perasaan orang lain bukanlah kebaikan. Itu hanya alasan orang egois yang memaksakan kehendaknya. Egois? Ibu? Itulah mengapa ibu bisa melakukan hal yang mengerikan kepada Raisa. Karena ibu hidup untuk ibu sendiri. Bukankah ini bukti kenaifanmu? Ayah tahu ibu sering meminjam uang dari keluarga ayah dan tidak pernah mengembalikan uang pinjaman itu. Apapun itu, ibu sudah bukan bagian dari keluarga ini lagi. Ibu sudah keterlaluan. Jadi keluar dari rumah ini sekarang. Tidak. Ibu nggak mau ayah melakukan ini. Maafkan ibu ya. Mari kita mulai dari awal lagi. Aku juga tidak suka. Kalau ibu ingin memulai kembali, silahkan mulai dari awal lagi. Sendirian. Kalau kita sudah cerai, kamu bebas melakukan apapun yang kamu inginkan tanpa kami. Lagi pula, sejauh ini ibu belum mengucapkan sepatah kata pun untuk meminta maaf. Saya tidak punya kata-kata lagi untuk diucapkan kepada orang seperti ibu. Selamat tinggal. Oh, tidak. Tunggu. Maafkan aku. Kemudian ayah mertuaku muak dengan kelakuan ibu mertua. Akhirnya mereka pun bercerai. Tanpa keluarga yang bisa diandalkan, mantan ibu mertuaku tidak punya pilihan selain meminjam uang dari rentenir dan hidup sendiri. Namun, ia selalu kehilangan akal sehatnya dalam hal keuangan dan hutangnya terus bertambah. Pada saat dia merasakan krisis keuangan, akhirnya dia mulai bekerja paruh waktu, tetapi semuanya sudah terlambat. Dia terpaksa hidup dalam kemiskinan, sampai menganggap makanan murah seperti sebuah kemewahan. Sebaliknya, kami... Hai ayah, apa kabar? Halo ayah, Oh, kalian berdua. Ayah sudah nunggu kalian dari tadi. Ayo masuk. wah baunya harum banget. Ini bau steak, sirloin. Kok kamu bisa tahu daging apaan dari baunya? Ayah lagi semangat soalnya. Tadi kalian bilang mau datang ke sini kan? Ayah bisa aja. Gak apa-apa. Ayah cuma pingin makan bareng sama kalian. Makasih ya. Hei, kalian berdua. Udah yuk, kita makan. Hei Ahmad, kamu gak sopan. Gak apa-apa kok. Yuk makan yuk. Sejak saat itu, aku dan Ahmad sering makan bersama ayah mertuaku. Aku pernah menyarankan agar kami tinggal bersama, karena ayah mertuaku tinggal sendirian di rumah besarnya. Akan tetapi dia menolak, mengatakan bahwa dia ingin menghabiskan waktunya sendirian. Aku mencoba untuk makan bersama ayah mertuaku dengan cara ini. Pada awalnya dia terkadang menolak untuk makan bersamaku karena dia pikir aku selalu curiga setelah kejadian itu. Namun sekarang, dia tampaknya menantikan makan malam ini, dan aku selalu terhibur oleh senyumnya. Aku harap kami dapat terus menghabiskan hari-hari yang damai bersama selamanya.